Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, pada hari ini kalian akan mempelajari tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan hari ini kalian akan mempelajari pembelajaran yang kedua. Selamat mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Ibu ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut mengerubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Anak-anak, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Ya, betul. Gambar tersebut mendukung cerita. Karena pada gambar, nampak Todi yang sedang tertidur dengan mulut dan tangan kotor, sehingga pasukan semut mengerubungi Todi. Gambar sesuai dengan isi cerita yang telah tadi dibacakan. Anak-anak, karya gambar cerita banyak dapat kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita yang bergambar dan komik. Seperti contoh pada gambar di samping. Yuk sama-sama kita baca. Kadiko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan lalu diletakkan di lantai. Kadiko melihat ikannya di lantai. Kadiko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, dari gambar yang tadi sudah kita baca, gambar tersebut sesuai dengan cerita. Ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama, membuat gambar lebih banyak dari teks atau tulisan. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita. Yang ketiga, menambah nilai keindahan suatu cerita. Yang keempat, membantu pembaca memahami karakteristik tokoh. Dan yang terakhir, membuat pembaca ikut terlibat dalam memahami cerita. Cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang merusak organ pernapasan. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Dan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, mari kita bahas cara memelihara organ pernapasan yang pertama, yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Cara kita menjaga kesehatan organ pernapasan dapat dilakukan dengan cara memakan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Yang kedua, berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih dan dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, posisi tidur harus benar, yaitu miring ke kanan. Dan jangan sekali-kali kalian tidur telungkup. Sedangkan
Cara memelihara organ pernapasan yang kedua yaitu menghindari zat-zat yang merusak organ pernapasan, yaitu dengan cara tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Selalu menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang dingin. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara menghindari makanan dan minuman yang banyak gula ataupun bahan kimia. Cara memelihara organ pernapasan yang ketiga yaitu merawat organ pernapasan. Dapat dilakukan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur dan memeriksakan kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Yang terakhir, cara memelihara organ pernapasan dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita, yaitu dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi udara di dalam rumah agar pertukaran udara dapat bertukar dengan baik. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Jangan sampai ada sampah atau debu yang berserakan. Dan yang terakhir, membuat udara bersih dengan menggunakan atau dengan menanam banyak pohon agar kita dapat menghirup oksigen yang banyak. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat baik untuk kalian. Anak-anak, kalian harus tetap semangat belajar dari rumah. Dan jangan lupa, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.